pengadaan khusus untuk kegiatan yang dilakukan dengan pinjaman atau hibah luar negeri. Ya. Nah, yang pertama kalian masih ingat bahwa pengadaan barang dan jasa ini pertama concernnya kepada pengusaha kecil. Ya. Kepada pengusaha kecil. Yang kedua, concernnya kepada pengusaha dalam negeri. Oke. Nah, oleh karena itu, untuk memprioritaskan bahwa kegiatan itu memang dilakukan oleh UMKM atau oleh pengusaha dalam negeri, maka kegiatan-kegiatan itu sudah dibatasi nilai-nilainya. Apabila kemudian dibuka kesempatan bagi pengusaha asing untuk masuk, maka nilainya pun juga ditinggikan dari target atau kriteria yang ditetapkan untuk pengusaha dalam negeri. Misalnya, untuk konstruksi yang bisa dimasuki oleh perusahaan asing, itu kalau nilainya di atas 1 triliun. Untuk jasa konsultasi, kalau nilainya di atas 25 miliar. Untuk pengadaan barang, kalau nilainya di atas 50 miliar. Untuk jasa lainnya di atas 50 miliar. Tetapi tetap aja ada pengecualiannya. Kalau di antara nilai-nilai itu, di bawahnya misalnya, jadi untuk konstruksi misalnya, nilainya bukan 1 triliun, tapi nilainya misalnya 800 miliar misalnya. Tapi ternyata untuk 800 miliar pun ternyata tidak ada yang mampu. Jadi pelaku usaha dalam negeri pun tidak ada yang mampu. Maka kemudian barulah perusahaan asing itu boleh masuk. Nanti tolong kalian lihat, tolong kalian baca di ketentuan pasal 63. Intinya bahwa pengadaan itu lebih concern kepada UMKM atau lebih memprioritaskan usaha kecil. Kemudian lebih memprioritaskan pelaku usaha dalam negeri. Tapi apabila pelaku usaha dalam negeri itu memang tidak mampu, maka nilai-nilai ini boleh dilanggar juga. Jadi nggak harus 1 triliun untuk pekerjaan konstruksi misalnya. Untuk barang tidak harus di atas 50 miliar. Kalau ada syukur, barulah perusahaan asing baru bisa bersaing. Tapi kalau tidak, maka dengan sayang, dengan sangat menyesal gitu ya, harusnya itu masih jatahnya pelaku usaha dalam negeri, bisa dilakukan oleh perusahaan asing. Nah, kemudian apabila perusahaan asing itu memang ingin mengikuti pengadaan barang atau jasa di Indonesia, maka ya apabila mereka dananya kurang, karena tadi untuk perusahaan konstruksi kan minimal 1 triliun ya, karena dia harus lebih dari 1 triliun. Nah, kalau ada perusahaan asing atau pelaku usaha di luar negeri yang ingin bergabung, tapi modalnya dia kurang dari 1 triliun, maka perusahaan asing itu pun diperkenankan untuk menggunakan pinjaman. Nah, pinjamannya dari lembaga penjamin kredit ekspor, kredit itu sama dengan pinjaman ya, atau dari kreditor swasta asing. Tidak boleh dari Indonesia, tapi harus swasta asing. Itu syaratnya. Jadi ini hanya berlaku untuk internasional ya. Jadi artinya kalau ada kegiatan konstruksi 1 triliun misalnya, kemudian ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu ikut bergabung di situ, ikut mengadakan pengadaan itu, tapi kemudian juga ada pengusaha dari perusahaan dari luar negeri yang mau bergabung dan dananya kurang, mereka juga diperkenankan tetap ikut asal dia sudah memperoleh pinjaman dari lembaga penjamin kredit ekspor atau dapat pinjaman untuk dananya dari kreditor swasta asing. Nah, itu ketentuannya. Terus kemudian, apa sih syaratnya apabila perusahaan-perusahaan asing itu ingin bergabung ke dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, syaratnya seperti yang ada dalam
slide 21 itu, yang pertama adalah perusahaan asing tersebut harus melakukan kerjasama dengan perusahaan nasional. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri, tidak boleh melakukan usaha itu sendiri, tidak boleh melakukan pengadaan itu sendiri. Jadi harus bekerja sama dengan perusahaan nasional. Bisa bentuknya konsorsium, jadi nanti kerjasama, atau bentuknya subkontrak. Ya, bentuknya boleh. Subkontrak itu artinya kalau misalnya nilainya tadi 1 triliun, perusahaan Indonesia nggak mampu gitu ya, terus perusahaan asing mampu, nah kemudian katakanlah nilainya kan di atas 1 triliun ya, ambillah sekarang nilainya ekstrim, 1,5 triliun misalnya, nah 1 triliunnya dilakukan sendiri oleh perusahaan asing itu, kemudian 500-nya dilakukan melalui subkontrak, boleh. Atau nilainya 1,1 triliun misalnya ya, dan kemudian disubkontrakkan 1 triliun atau 800 miliar ke perusahaan nasional, itu boleh. Jadi syaratnya bahwa perusahaan itu tidak boleh bekerja sendiri, harus ada embel-embelnya dengan atau harus bisa mengajak kerjasama perusahaan nasional. Itu syarat yang pertama. Kemudian pada saat mereka akan melakukan penawaran untuk rencana pengadaan itu, maka harus dicantumkan di dalam web dari kementerian lembaga yang melakukan atau menawarkan pekerjaan itu, nanti dicantumkan di webnya bahwa untuk pekerjaan ini, terus kemudian perusahaan apa yang di luar itu melakukan penawaran. Yang pertama dilakukan penawarannya di web, kemudian namanya dicantumkan dalam web, dan kemudian harus juga dicantumkan dalam web komunitas internasional. Dia harus 2. Yang pertama masuk ke dalam web Indonesia, yang kedua harus masuk ke dalam web di luar negeri. Ya, itu syaratnya seperti itu. Jadi ini syarat yang kedua yang ini. Ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat berikutnya adalah untuk dokumennya yang di sini, dokumen pemilihannya itu dilakukan dalam 2 bahasa. Bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau kemudian bisa juga bahasa Indonesia dan bahasa asing, di mana perusahaan itu berada, berlokasi, tapi kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, jadi bisa 2. Saya ulangi ya. Dokumen pemilihan itu dilakukan sekurang-kurangnya, jadi minimal dalam 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu yang lazim. Tapi kemudian kalau misalnya dia tidak begitu familiar dengan bahasa Inggris karena lokasinya bukan di Inggris misalnya, di daerah yang memiliki bahasa Inggris, dia boleh menggunakan bahasa aslinya, bahasa negaranya. Dan kemudian nanti harus ada penerjemahannya. Nah, kalau kemudian kita membacanya, itu menurut kita, menurut pemerintah Indonesia itu kok berbeda ya. Nah, yang akan digunakan adalah bahasa Indonesianya. Nah, syaratnya itu ya. Kemudian mata uang yang digunakan dari manapun perusahaan itu berada harus menggunakan mata uangnya uang Indonesia, yaitu rupiah. Itu syaratnya. Kalau kemudian perusahaan asing itu bersedia, ya silakan masuk. Kalau tidak bersedia, berarti dia tidak memiliki kriteria, berarti tidak akan bisa masuk. Oke. Nah, ini slide yang terakhir. Apabila pemerintah Indonesia itu memiliki kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah luar negeri, maka pengadaannya bisa juga dikecualikan, bisa bersifat khusus, karena tata cara pengadaan barang atau jasanya itu sesuai dengan perjanjiannya. Jadi isi perjanjiannya seperti apa, tata caranya apabila berbeda dengan perpres pengadaan barang dan jasa itu nggak masalah, karena kemudian kan juga mewakili negara ya, mewakili negara. Untuk perjanjian luar negeri itu biasanya tanda tangan adalah Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Ya, jadi ada 2 menteri yang mewakili Presiden, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Jadi kalau kemudian nanti ada perbedaan dengan pengaturannya di
Perpres nomor 16 tahun 2018 nggak masalah, sepanjang itu sudah ditandatangani bersama. Nah, kalau belum ditandatangani tapi kemudian sudah dilaksanakan, bisa nggak? Bisa. Tapi dilaksanakannya itu harus dengan rupiah murni dulu. Jadi sifatnya talangan. Artinya kalau misalnya pemerintah Indonesia sudah yakin nih akan dilakukan tanda tangan, gitu ya. Terus kemudian kegiatan pendahuluannya kira-kira ABC, mereka yakin. Nah, kemudian itu mereka melakukan kegiatan pendahuluannya, ya, sudah dilakukan kegiatan pendahuluan itu, terus kemudian harus ditalangi dengan uang Indonesia dulu. Setelah kemudian ditandatangani perjanjiannya, baru kemudian nanti digantikan oleh uang asing dari hasil perjanjian pinjaman atau hibah tersebut. Ya. Begitu kira-kira untuk materi kita sudah selesai. Nah, kemudian sebagai pelengkap saya kasih kesempatan untuk sebentar, saya akan stop share dulu. Nah, saya akan stop share paparannya karena paparan sudah selesai. Kita masih punya waktu setengah jam, apabila akan bertanya. Tetapi sekarang saya akan meminta kalian terlebih dahulu untuk mengerjakan soal tes formatif ini. Sudah bisa melihat pertanyaannya? Bisa, Pak. Ya. Nah, saya kasih kesempatan kalian. Ini ada 6 soal. Nah, kita akan coba nih ya. Saya kasih kesempatan kalian memiliki waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti jam 16.15 kita akan bertemu lagi, ya. Saya cuma break saja di sini. Saya tetap stay di sini. Silakan kalian kerjakan. Kemudian bagi kalian nanti yang berhasil menjawab, kalian akan mendapatkan tambahan nilai aktivitas 2. Jadi ada 6 soal yang kita akan bahas di penghujung materi pada kesempatan sore ini. Sekarang jam 16, nanti saya akan masuk lagi jam 16.15. Ya. Nah, selamat mengerjakan. Sambil nanti kalau ada di antara kalian yang akan bertanya, silakan. Kalau waktunya masih ada, ya, kita selesai nanti jam 16.30 ya. Nah, saya akan break dulu. Kemudian kalian silahkan kerjakan soal tes formatif 12, soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Ya, silahkan. Kita break sampai jam 16.